Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin yuhibbuhallah ta'ala sautud dik wa sautur rajul alladhi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sautud dik, suara ayam. Makanya kalau dengar suara berkokoknya ayam disunahkan berdoa. Jadi kalau itu dengar ayam berkokok, baca doa. Nah itu sunnah, sebagaimana yang diajarkan di dalam hadis. Yang kedua, suara orang yang baca Quran. Ya. Karena orang baca Quran itu kayak orang bicara sama Allah, maka pahalanya sangat besar. Orang baca Quran itu seperti orang berbincang-bincang, berdampingan dengan Allah Ta'ala. Begitu pula orang-orang yang berzikir. Boleh dikatakan orang yang baca Quran itu adalah orang yang berzikir. Orang yang berzikir juga orang yang sedang baca Quran. Di dalam ayat Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan dzikra. Dzikra di situ adalah Al-Quran. Allah menyebut Quran dengan sebutan lafaz zikir. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan boleh orang berzikir itu juga membaca Quran, disebut membaca Quran. Orang yang membaca Quran juga disebut orang yang berzikir. Apalagi baca Quran di malam hari, baca ayat-ayat Quran, qiraatul Quran qabla subuh itu luar biasa, memiliki asar pengaruh bekas yang sangat hebat di dalam diri kita, yang membenahi akhlak kita, yang memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita, yaitu qiraatul Quran, baca zikir, berdoa, istighfar di waktu-waktu sebelum subuh. Sebagian ulama dulu karena mereka itu sangat sering zikir sendirian, menjauh dari orang, kemudian mereka berzikir. Mereka dengan yakin menganggap anak ini duduk tidak dengan yang lain kecuali dengan Allah ketika berzikir. Kenapa? Karena ada di dalam haditsul qudsi, ana jalisuman zakaroni. Kata Allah di dalam haditsul qudsi, aku adalah jalis, teman duduk orang yang berzikir kepadaku. Maka dari itu luar biasa kalau kita bangun malam berzikir, itu akan mendapatkan hal yang lebih daripada orang-orang yang tidak melakukannya. Yang terakhir, wasautul mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar di waktu-waktu sahur, yaitu mendapatkan kemuliaan, dicintai sama Allah. Orang-orang yang istighfar di waktu-waktu sahur. Salah satunya adalah istighfarnya Nabi Ayub, yang dimakan ikan itu Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdiru alaihi. Wa dhannun, siapa Dhunnun itu? Wa dhannun adalah Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban,
Di dalam Quran Allah ceritakan ketika Nabi Yunus itu pergi dengan keadaan berat hati di dalam melaksanakan perintah dakwah. Allah Ta'ala perintahkan beliau untuk berdakwah, mendakwahkan iman kepada penduduk sebuah kota atau desa itu. Nah, tapi mereka ingkar sekali, dua kali, ya, diajak beriman ingkar terus, diajak beriman ingkar terus. Tapi perintah untuk mendakwai mereka tetap, sehingga Nabi Yunus tetap harus apa? Berangkat ke mereka. Tapi di saat itu Nabi Yunus karena terlalu sering mendapat penolakan dari mereka, beliau pergi ke mereka itu dengan berat hati. Waduh, orang-orang ini lagi, ya, diajak tidak mau, dirayu untuk iman kepada Allah tidak mau, ya. Sehingga berat hati gitu, manusiawi. Nah, bagi kita itu adalah hal yang normal. Bagi manusia biasa, anak bilangin ente tak nasihati sekali, dua kali, tiga kali, tetap aja. Kalau waktunya taklim jangan makan. Kalau waktunya belajar itu jangan makan, misalkan. Tak bilang gitu, tetap makan. Tak bilang lagi, jangan makan kalau waktunya belajar. Tambah minum juga tidak makan. Nah ini ketemu manusia-manusia yang model kayak gitu itu kan kita secara apa? Secara normalnya orang berat hati kita. Waduh, bilangnya anak-anak kayak gini nih ya, disiram tidak basah, dibakar tidak kebakar, batu apa-apa ini. Kan kita malas akhirnya, hati kita itu berat. Nah, bagi seorang nabi itu adalah hal yang tidak boleh. Ya, ada kaidah mengatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan, hal yang dianggap baik bagi orang-orang yang baik ini adalah hal yang baik. Bagi orang-orang yang baik ini sudah betul, ini sudah baik, ini tidak keliru, tidak salah. Tapi di tingkatan yang lebih, yaitu apa? Bagi para muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, ini adalah sesuatu yang sayyi'ah, sesuatu yang salah. Kita itu berat hati ketemu orang yang tidak bisa dibilangi, itu hal yang wajar. Tapi bagi para nabi dan rasul tidak boleh kayak gitu. Nah, ketika Allah Ta'ala melihat adanya berat hati dari Nabi Yunus ketika bertemu dengan mereka yang mesti ingkar ketika didakwai, Allah Ta'ala memberi pelajaran. Ya. Dhanna an la naqdiru alaih. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada ikan, ya, ketika Nabi Yunus berjalan berlayar melewati lautan untuk menuju desa tersebut, jatuh kemudian ditelan sama ikan, berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Tidak masuk akal, ya kan? Ya, tapi ditafsir gitu ceritanya. Ya. Tidak masuk akal, buktinya terjadi, berarti masuk akal. Ya. Hal tidak masuk akal itu kalau tidak terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, berarti itu masuk akal. Ya. Mustahil aklan. Apa sih mustahil aklan? Ma la yutasawwar fil akli wujudu. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan, dibayangkan oleh akal. Nah, ini kenapa kok tidak bisa dibayangkan sama akal? Kok sudah terjadi kok. Berarti itu tidak mustahil secara akal. Nah, itu teorinya mukjizat, karomat itu kayak gitu. Bukan hal yang mustahil secara akal.
Nah, buktinya sekarang ada besi terbang, apa? Pesawat. Nah, dulu kalau dikatakan apa? Bisa kok, bisa nih kendaraan kayak gini bisa terbang, tidak mungkin, ya tidak masuk akal. Lu sekarang dengan majunya teknologi terjadi seperti itu. Ada di kitab karomahnya para aulia, ya kayak tidak masuk akal, kayak tidak masuk akal apa? Sehari bisa khotem Quran 8 kali, masuk akal enggak? Gimana caranya? Kita baca bareng-bareng aja kadang ya 3-4 orang ya khotmul Quran itu pagi sampai sore. Ini bayangkan ini sehari 8 kali khotmul Quran. Apalagi yang ngajinya cuma 1 juz 2 juz sehari ya, sebulan baru khotem. Ada ba'duhum ya, para aulia itu 8 kali khotmah sehari semalam. Mana ceritanya itu? Nah, masuk akal. Jadi ada termasuk karomah itu adalah toyul awqat, ya, bisa melipat waktu yang panjang dilipat. Jadi sebentar kayak panjang, sebentar kayak lama. Itu karomah. Gimana masuk akal? Tidak percaya orang-orang. Ya sudah. Zaman dulu orang dari Malang ke Jakarta berangkat pagi itu juga sampai. Percaya apa enggak? Tidak percaya. Ya. Mulai sekarang mau tidak percaya gimana? Naik pesawat tidak sampai 1 jam sampai. Ya. Orang dulu naik kereta apa itu sehari semalam baru sampai. Dari Surabaya ke Jakarta, Malang ke Jakarta sehari semalam baru sampai. Kok ini ngomong berangkat pagi itu juga sampai. Zaman dulu ya tidak jelas, tidak masuk akal, kayak tidak masuk akal. Tapi kalau zaman sekarang teknologi apa semakin maju. Nah sehingga itu berarti menunjukkan hal-hal perkara-perkara itu bukan hal yang mustahil secara akal. Paham ya? Kon paham apa enggak sih? Ya wis pokoknya dengerin aja ya, pura-pura paham gitu. Nanti insya Allah paham sendiri nanti. Kapan-kapan nanti. Ala kulli hal Nabi Yunus alaihissalam kata para ulama 40 hari di dalam perut ikan. Fanada fid dzulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang kita diperintahkan untuk baca itu kalau qiyamul lail. Setelah sholat witir, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah istighfarnya sahibul hud. Ya. Beliau Nabi Yunus terus baca itu selama 40 hari. Nada fid dzulumat, di dalam gelapnya perut ikan. Selama 40 hari yang dibaca cuma itu. Istighfar Nabi Yunus. Ya, istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci dirimu wahai Allah, dan saya adalah termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam zikir tersebut terdapat pengakuan atas kesalahan yang dilakukan. Iktiraf. Jadi sighahnya itu sighah iktiraf, pengakuan atas kesalahan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sehingga kami dengar doanya Yunus itu dan kami bebaskan dia dari segala gham. Gham itu apa? Kesumpekan, kegundahan. Ya. Mangane kon lek sumpek. Ya.
baca zikir, baca doa, kesumpekan itu ada sebabnya gitu. Apa yang membuat kita sumpek, yang membuat kita cemas, gelisah, khawatir itu apa? Itu kan masih ada sebabnya. Lah yang memberikan sebab ini siapa? Yang memberikan sebab ya Allah Ta'ala. Nah, ketika orang itu mendapat kesulitan, mendapat masalah, hal yang berat di dalam dirinya, ya, kemudian dia kembalikan kepada Allah, nah maka Allah akan memberi apa? Solusi. Allah akan memberi jalan keluar bagi orang itu. Ya. Jadi gitu. Nabi Yunus ya selalu kayak gitu. Fastajabna lahu minal gham. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Di akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, begitu pula kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Apa? Kalau mereka niru Nabi Yunus. Ketika sumpek, ketika berat, ketika sulit, ketika cemas, gelisah, takut, khawatir, mereka kembalikan kepada Allah, mereka mengakui kesalahannya, maka Allah akan memberi kebebasan, memberi jalan keluar dan solusi, akan memberi kemudahan. Lah kadang kita ini keliru, kita balik-balik. Terus nanti kalau sudah gampang semua, baru anak akan istiqomah baca Quran, anak akan istiqomah qiyamul lail, anak akan istiqomah wirid dan zikir. Kalau sudah beres semua, lu keliru. Yang benar apa? Mendekat dulu kepada Allah, baru dapat kemudahan. Mendekat dulu kepada Allah, wirid, zikir, doa, qiyam, ya, baru dapat kemudahan. Kepingin kemudahan, ya nanti kemudahan dulu baru takorrub. Nah ini keliru, kebalik ini. Takorrub mendekat, maka yang sulit akan dibuat mudah, yang berat akan dibuat ringan, gitu. Ya. Nah, sampai sahabat itu tanya di riwayat Tirmidzi, sahabat tanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau di antara kita, ya, lau da'autu bidakwati sahibil hud. Kalau saya berdoa dengan doa istighfarnya sahibul hud, yaitu Nabi Yunus. Faqala, Nabi mengatakan, mada'a ahadun bihadhihi dakwah illa stujibalah. Ya, tidak ada satu orang berdoa dengan doanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus, maka pasti akan Allah kabulkan, pasti akan Allah ijabahi. Ya. Karena itu janjinya Allah. Di Quran tadi Allah mengatakan fastajabna lahu. Nah, maka dari itu qiyamul lail, ya, kita diajak, ya, diajari untuk termasuk yang dibaca adalah istighfar Nabi Yunus alaihi salam. Kok istighfar banyak sekali. Ya. Nah, maka dari itu ya, qiyamul lail itu luar biasa, ya, bangun dipaksa, ya, dipaksa meskipun tidak lama, ya, dipaksa. Nanti kalau sudah terbiasa akan gampang, akan ringan badan kita.